Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun, enggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoki, ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Mosok Abu Lahab darani pencipta langit bumi, wong lahire wae ning bumi. Tapi Quran oleh gojlok am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit bumi? Bala yuqin, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare am lahum syirkun fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol ta urun apa lah. Itu pangeran. Mereka akan pasti menjawab enggak. Terus itu nih kita bimbing qobliyada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab, nggak apa-apa. Tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Nggak, mereka nggak punya juga. Atau gini, nggak usah Quran, ke sakralan. Au atharatim min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, nggak apa-apa kalau kamu benar buktikan. Nah itu makanya semua Nabi itu punya kecerdasan. Karena tadi Nabi kadung nantang itu nih kita bimbing qobliyada. Au atharatim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Sing ngono ngerung soleh rapati ngalim, nggre sing alim jane rapati soleh. Lah kula termasuk rontok-rontok ya isih rontok soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujjatullah tadi. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin bahaya. Wong sing gawe wae wujude trimo mungkin bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu enggak bisa enggak pasti wujud. Nah, terus kita kenal itu namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah, orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, ape mati darang ngoten. Mulane jare Sidin Ali, jenengan jemben nak mati tambah pinter apa biasa? Ya biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ra padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau, lau kusifal ghata mastatu yakinan. So ben aku nek mukasyafah ning akhirat imanku yo ora tambah, ya biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kue ning dunya ujung-ujungnya paling pokok ya menyaksikan kudratullah. So ben ning akhirat ujung-ujungnya paling pokok ya delok kudratullah. Ning dunya saiki Allah ya matlubi sing kita cari. So ben ning akhirat ya Allah matlubi. Paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridane Allah, ning akhirat ya golek napa? Ridane Allah. Lah nek soal kecil itu, tapi ning akhirat ka masalah Gus pun rokok masalah, diutang ditagih ku ya masalah, kere suwi ku yo masalah. Ya biasa jenenge makhluk anane masalah. Sing ora oleh di masalah ku pangeran. Pangeran duwe masalah. Biasa wae. Lah makanya kula suwun nggih aja geman gedeng ulama. BP ulama iku sing iso nerangno. Mulane ngendikane ulama-ulama iku kemampuan Quran wal kitabil mubin. Kitab sing mampu memberi penjelasan iku sing iso maris iku ulama. Coba sampean semenjak ngaji saya inilah contoh paling gampang. Sampai ngafalno la ilaha illallah itu kan kelihatan biasa. Biasa ambek ngantuk, kadang gremeng sing mimpin tahlil macam-macam lah. Pemene nak ora barbar semacam-macam. Oke lah itu kamu gedeng manusianya enggak apa-apa. Kadang yo mangkelo tenan. Memang kalau tenan dekne wong sering kula takon, kula nak kiai lah sering jejer kiai. Kok iso tahlil kan kula wani kok iso tahlil sangone akeh kok sungkan nak cepet. Kowe goblok kemlen seneng sing soibul bet nek mangkel wong sak menambane sing kesusu. Tapi nak sing mimpin kula tetep cepet. Sing udang lah masuk sangone akhirnya aku tetep cepet. Kok boten nami tetep mandiin aku.
Nah, nak suwi malah ramanti ya. Jadi di daerah saya itu ada mitos. Sampean ngerti Istanbul, Quran kecil itu, sing jarine jimat itu. Tapi jarine saiki diproduk teng Kudus kathah 20.000 regane. Jadi di Kliwon itu regane pinten? 20.000 itu gawe koyo kuno no kan. Tapi mau 20.000, ora sing asli. Nah, itu sebetulnya yang asli itu hanya 5 atau 9 itu sing gawe niku jenenge Ki Sarbini yang terkenal jadun. Itu sing asli. Ya, tapi anggere wong yang klaim asli, ya karek maklare lah. Tapi jelas itu dicetak masal teng Kudus 20.000. Pasar Kliwon teng kathah lah teng pundi-pundi kathah. Oh. Wong kanca kula dagangan Istanbul lu nak kulak sak-sak. Sak-sak tenan niku. Tak takon pas. Tapi nak ngedol sitok-sitok, orang kerja agar wong tak kei ngono, kurang ajar tenan aja. Nah, itu ceritanya itu dia tuh terkenal jaduk. Singkat cerita diundang tahlil orang mati. Ya kayak Mbah Khalil Bangkalan itu kan orang-orang keramat. Bilang gini. Ya cung ya sing ngundang aku akeh cung ya bismillahirrahmanirrahim wis bapak-bapakmu di sepuro pangeran. Mulai. Yang punya rumah itu mangkelnya bukan main karena wis disembelihno sapi. Dikira kalau disembelihno sapi kan tahlile gayeng suwi. Lama-lama gremengnya tuan rumah ini si kiai tadi dengar. Terus balik nih, ya ngene cung. Kon buktekno nak tahlilku banding wek sapine. Kon ngetok wit klopo lho kon ngetok. Ketok kon gawe timbangan. Sing sitok kon nyancangi sapi urip gubedi. Sing sitok kon ngosongno. Ngapain digo apa? Timbangan wit klopo, ketok digo timbangan. Disakseni wong akeh, malane terus tambul keramat tuh, sing wong akeh. Dekne muni bis wis jompat sing sapi kalah. Lho bis tok jompat mau bismillahirrahmanirrahim. Dadi saking keramate muni bis wis jompat. Akhirnya nggih Mbah mun tas, nggih mun tekap. Semenjak iku dekne anggere diundang tahlil bismillahirrahmanirrahim wis ra gremeng wis iki wis beda. Ayo ana wong keramat. Iku wong iku sing tinggi besar video sing gawe Istanbul. Ya anak putune kathah kula sing kenal nggih kathah sing nggih do rata-rata nggih penggemar kula sakniki. Ayo kula ra iso ke Istanbul. Kula ndonga mbek pangeran niku gadah keramat itu keramat terangno hujjatullah. Yaitu tadi logikanya Quran. Makanya sebetulnya Quran itu pertama ngajarkan kita, enggak apa-apa mereka ngaku Tuhan. Tapi kita cek apa mereka menciptakan langit bumi. Ketika ditanya mereka bilang enggak juga. Ya sudah, berarti kita ada ini tanpa sebab. Am khuliqu min ghairi syai'in, kita diciptakan tanpa sebab. Aneh juga secara akal kan, masa kita yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Akhirnya kita temukan penyebab itu bernama musabbibil asbab atau wajibil wujud. Lah yang itu oleh Islam disebut Allah. Kemudian itu jenenge kalau kamu sudah sampai seperti itu berarti kamu punya nikmat zahiratau wa batina. Ya al-ma'rifah kata Imam Suyuti, nikmat batina itu ma'rifat. Nah, ma'rifat seperti ini yang ma'rifatul anbiya, ma'rifatul ulama, ma'rifatul auliya, ma'rifat yang la tuzalziluhul fitan, yang enggak mungkin diguncang oleh fitnah karena sudah permanen. Nah, itu disebut sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, sudah permanen, sudah menjadi sibghah. Nah, ini insyaallah yang seperti ini yang tidak bisa diguncang oleh fitnah apapun. Ya kamu harus latihan, terus latihan. Akhirnya ya butuh pelatih. Nah, aku sing ngelatih kowe iku mau rok saulan pisan. Setan kompetitore awor kowe terus. Lah iku masalahe. Pelatih arang-arang, setane. Nah, iku ora roh, nah iku sekolah ora melo-melo nah niku. Karena dunia ben seru kan mesti ana pelatih, ana pengganggu. Lah pelatih saulan pisan penggangune aja. Tapi sekali yakin inna kaidas syaitani kana napa dhaifa. Sekali yakin wa kerja al haqu wa zaqal batil. Wis masuk awar bedino piye barang batil tetep zaqal haq. Napa ja al haqu wa zaqal batil. Wis yakin itu yakin. Mane kok kandhani setan. Wis ki awar aku telus gak ngarah bisa ngalahno barang hak. Kandhani ngono. Kok setan wis ra ngandel. Ya kok setan napa kandhani. Jadi sebetulnya ini pentingnya ulama. Jadi jangan kira tradisi ulama itu kayak dibayangkan para peneliti. Peneliti rata-rata orang kampus. Kadang-kadang penelitinya ndak ulama. Rasanya jadi ulama. Sebenarnya kalau di kalangan ulama biasa. Misalnya Said Abdul Haddad itu termasuk Qutbul Irsyad. Beliau biasa saja baca kitab Ibnul Qayyim. Padahal muridnya Ibnu Taimiyah. Dulu ulama itu ya biasa saja.
Saya ya berkali-kali tidak kunut, tapi bukan karena apa-apa. Ya Abu Hanifah ya nggak kunut, ya biasa saja. Mertua mbahnya istri saya itu, keluarga Sidogiri itu kalau sholat kunut terus sampai kabundut. Ya biasa saja ada mazhabnya. Karena kunut nazilah itu karena ada masalah. Zaman akhir masalah, makanya beliau kunut terus ya nggak apa-apa. Itu ya nggak masalah. Yang masalah aku ilmunya kurang terus kecangkeman itu masalah. Wes kena kurang paham. Saya pernah ya ngaji begini di mana-mana ya. Dulu saya masih ingat, sholat jenazah itu pasti di depan. Terus kita, sama lihat nanti di kitab Mahali, kenapa sholat jenazah harus di depan? Ya karena memang mulai dulu yang namanya sholat jenazah itu di depan, mayitnya di depan. Tapi mulai dulu zaman Imam Nawawi yang terkenal yang ngarang kitab Majmu', ngarang Minhajul Thalibin itu bilang, sebetulnya ada kaul yang mengatakan jenazah itu boleh di belakang. Piye-piye gak imam. Kok wajib kok ngarep bangunnya imam tapi masuk akal lho? Masuk akal, tapi aja praktek. Ya mau kowe ngomong masuk akal, tapi masuk akal ora imam kok wajib kok ngarep. Coba alasannya apa? Kok iso wajib udah kok ngarep ora? Nah, sekarang terbukti kayak Fuad di Arab Saudi. Di Arab Saudi era dulu itu setiap jenazah itu kalau sholat diletakkan di depan, dekat Ka'bah. Singkat cerita tahun 84 atau berapa, ternyata itu senjata laras panjang. Jadi senjata laras panjang dibungkus pura-pura apa? Jenazah. Setelah di depan ternyata senjata terus dipakai pembantian. Tapi ya akhirnya enggak banyak korbannya, memang dilindungi Allah. Semenjak itu trauma. Sekarang itu sampean kalau sekarang haji atau umroh kan tiap ba'dal maktubah kan ada sholat jenazah. Itu jenazahnya di kamar jenazah, enggak di depan. Artinya kan di belakang musolli apa? Di belakang yang sholat. Nah ini alhamdulillah itu zaman Imam Nawawi termasuk sudah mendiskusikan itu. Ada kemungkinan yang kita sholat itu di belakang kita. Nah, kalau di Arab Saudi semuanya dipaksa di depan, wong kaji rasido kaji. Sing mati wae mendak kok ngarep. Gak sido tawaf wong. Kebeken jenazah. Lah wong Indonesia tok nak kaji mati piro saja. Kabeh ditakok ngarep. Ini pentingnya ulama. Dulu biasa ulama meskipun kita di Indonesia ra perumah tekno ngono, kita taqabbal wa minna minkum taqabbal. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih.